Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Agustina Rahayu dari kelas PAI 2C Fakultas Tarbiyah ingin mempresentasikan tentang materi fikih kelas 9 semester ganjil. Poin yang pertama yaitu tentang penyembelihan. Menurut tinjauan bahasa, penyembelihan artinya memotong, menghilangkan nyawa, sedangkan menurut syarat penyembelihan binatang yaitu menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan alat penyembelihan yang tajam seperti pisau, parang, dan golok agar halal untuk dimakan menurut agama Islam. Selanjutnya yaitu tentang syarat binatang yang disembelih, yaitu binatang tersebut harus halal baik zatnya maupun cara memperolehnya. Selanjutnya binatang tersebut masih dalam keadaan hidup. Poin selanjutnya itu tentang syarat alat untuk menyembelih, yaitu harus menggunakan benda tajam, tidak tumpul, tidak runcing, dengan ukuran standar, terbuat dari besi, bukan gigi, tulang atau kuku. Syarat-syarat orang yang menyembelih binatang yaitu harus beragama Islam atau ahli kitab, menyebut nama Allah, berakal sehat dan memayis. Poin selanjutnya yaitu tentang kurban dan akikoh. Pengertian kurban dari tinjauan bahasa, kata kurban berasal dari bahasa Arab qoroba yang artinya dekat atau mendekatkan, sedangkan menurut istilah kurban artinya menyembelih binatang ternak yang telah memenuhi syarat pada hari yang telah ditentukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hukum kurban menurut Imam Hanafi yaitu wajib, yang berlaku untuk setiap tahun bagi orang-orang yang bermukim tetap pada sebuah tempat tinggal, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kamu. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, melaksanakan ibadah kurban hukumnya bukan wajib, akan tetapi sunnah muakkad. Waktu penyembelihan binatang kurban yaitu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Waktunya setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Syarat binatang untuk kurban yaitu domba atau kambing musinah telah berumur 1 tahun atau lebih atau telah berganti gigi. Yang kedua yaitu jaza'ah, domba yang berumur 8 sampai 9 bulan. Yang ketiga yaitu sapi atau kurban telah berumur 2 tahun atau lebih, dan yang terakhir yaitu unta berumur 5 tahun atau lebih. Selanjutnya akikoh. Berdasarkan tinjauan bahasa, akikoh berasal dari kata akko yang artinya memotong atau menyembelih, sedangkan menurut istilah syara, akikoh adalah penyembelihan seekor kambing pada hari ke-7 lahirnya seorang anak bersamaan dengan mencukur rambut anak yang baru lahir dan diberi nama. Hukum melaksanakan akikoh adalah sunnah muakkad bagi kedua orang tua yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Tetapi apabila akikoh itu berupa nadar, maka hukumnya wajib. Daging akikoh nadar harus dibagikan semua, atau yang berakikoh dilarang makan dagingnya sedikit pun. Waktu pelaksanaan akikoh. Penyembelihan binatang akikoh dilaksanakan untuk membayar gadai atas anaknya yang dilaksanakan pada hari ke-7. Apabila hari ke-7 itu belum mampu melaksanakan akikoh, dapat dilaksanakan pada hari-hari lain dalam kelipatan 7. Selanjutnya yaitu binatang yang diperbolehkan untuk akikoh. Binatang untuk akikoh ini yaitu kambing dengan ketentuan bagi anak laki-laki 2 ekor dan bagi anak perempuan 1 ekor. Ketentuan dan syarat-syarat binatang untuk akikoh yaitu harus cukup umur dan terhindar dari cacat, yaitu sakit mata atau buta, sakit-sakitan, pincang kakinya, dan terlalu kurus. Poin selanjutnya yaitu tentang jual beli, hiyar, dan kirot. Yang pertama yaitu jual beli. Asal kata jual beli itu ba'a yabi'u yabi'an. Berdasarkan tinjauan bahasa, artinya memberikan sesuatu yang mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Dengan secara istilah, jual beli adalah kegiatan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau tukar menukar antara barang dengan uang dengan syarat dan rukun tertentu.
Syarat dan rukun jual beli. Yang pertama yaitu penjual dan pembeli. Keduanya harus saling balik dan memayis, berakal sehat. Kedua belah pihak sama-sama rela dan tidak terpaksa. Syarat-syarat barang dan alat penukar dalam transaksi jual beli yaitu sebagai berikut. Barang yang diperjualbelikan harus suci dari najis, ada manfaatnya, milik sendiri atau mewakilinya. Barang dapat diserah terimakan, jelas dan dapat diketahui kedua belah pihak, ada ijab kabul. Selanjutnya yaitu hiyar. Hiyar artinya memilih atau pilihan, sedangkan berdasarkan tinjauan istilah, hiyar yaitu hak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli, baik dalam waktu yang singkat maupun dalam beberapa saat. Macam-macam hiyar yaitu ada 3. Yang pertama, hiyar majelis adalah hak melanjutkan atau membatalkan sebuah transaksi selama penjual dan pembeli masih berada di tempat transaksi atau majelis. Yang kedua, hiyar syarat. Hiyar syarat yaitu hiyar yang di dalamnya ada syarat dari salah satu pihak, penjual dan pembeli, ketika akad jual beli berlangsung. Hiyar ini biasa disebut garansi. Yang ketiga yaitu hiyar aibi atau hiyar cacat. Hiyar aibi atau hiyar cacat yaitu hak hiyar karena adanya cacat pada barang yang dibeli yang tidak diketahui ketika transaksi berlangsung. Poin selanjutnya yaitu kirot. Berdasarkan tinjauan bahasa, kirot artinya meminjam atau memotong, sedangkan berdasarkan istilah syara, kirot adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan ketika akad. Poin selanjutnya yaitu tentang riba. Riba menurut bahasa mempunyai arti tambah, sedangkan menurut syara, riba yaitu ketentuan pengembalikan berlebih atas suatu barang yang dipinjam dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh satu pihak yang untung kepada pihak lain yang merasa keberatan. Macam-macam riba. Menurut Ibnu Qayyim, riba dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut. Riba nasyiah yaitu riba yang disebabkan adanya tambahan pembayaran berlipat atas suatu utang karena waktunya diundur, dan riba nasyiah haram hukumnya kecuali terpaksa. Yang kedua yaitu riba fad atau riba samar, yaitu riba yang disebabkan adanya tambahan dalam jual beli barang yang sejenis tetapi timbangan takaran atau ukurannya berbeda. Riba fad haram hukumnya karena bisa menimbulkan riba nasyiah. Yang selanjutnya yaitu ariyah. Dalam ilmu fikih, pinjam-meminjam disebut ariyah, dan bila dikaji dari segi bahasa atau etimologi, ariyah artinya pinjam-meminjam, sedangkan ditinjau dari segi istilah, ariyah yaitu pinjam-meminjam sesuatu yang dengan mengambil manfaat tanpa mengurangi atau merusak barangnya, kemudian dikembalikan kepada pemiliknya dengan wujud yang utuh sesuai dengan keadaan semula. Hukum pinjam-meminjam. Hukum pinjam-meminjam adalah sunnah. Hukum ariyah dapat berubah menjadi wajib atau haram apabila mengacu kepada hal-hal yang diakibatkannya. Sunnah karena mengandung nilai ta'awun dan memberi faedah terhadap peminjam, seperti meminjamkan sepeda, buku, pulpen, perabot rumah tangga, dan lain-lain. Dan haram apabila dengan dipinjamkan alat atau benda atau membantu terlaksananya tindakan kriminal, misalnya meminjamkan pisau untuk dipergunakan melukai, bahkan membunuh orang, dan lain-lain. Rukun pinjam-meminjam yaitu memberi pinjaman, peminjam, barang yang dipinjam, dan akad atau ijab kabul. Yang terakhir yaitu wadi'ah. Secara bahasa, al-wadi'ah artinya yang ditinggalkan, sedangkan menurut istilah, wadi'ah adalah sebuah akad memberikan orang lain sebuah perwakilan untuk menjaga barang atau memberikan yang misalnya menitipkan barang yang berupa sepeda atau mobil. Rukun wadi'ah yaitu ada orang yang menitipkan barang atau biasa yang disebut muwadi, orang yang dititipkan barang muwada, barang yang dititipkan wadi'ah, dan syuguh titipan atau ijab kabul.
Syarat akad wadiah, kedua belah pihak penitip dan yang dititipi balik berakal dan memengis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.